Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman yang lagi ada di Zoom Kias Akbar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Amin. Ini belakangan ini PPKM masih diperpanjang ya? Tegas saya diperpanjang. Kalian di rumah ngapain aja sih PPKM? Kalau aku sendiri terlepas dari nugas nih ya, paling baca-baca komik gitu loh. Kalau sih gimana? Komik ya? Biasanya aku nambah-nambahin apa koleksinya drakor gitu. Biasanya anak drakor tuh pasti banyak K-popers Kak. banget. Bener banget. Ternyata K-popers banget. Kalau Daryl gimana Daryl? Kalau kalau aku paling selain tugas ada ngerjain eskul, Benar terus sekali ya. Bener sekali. ngerjain hobi lah pokoknya gitu lah. Ya, jadi mungkin seperti itu Ya. selayaknya pelajar dan anak SMA pada umumnya gitu PPKN. Terus apa ya? Kita juga di sini mungkin sebelum ngejelasin materi ya kita bakal perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Mungkin dari siapa ya? Saya dulu. Iya dong MC dulu. Nama saya Imam Khairul Rizky dari kelas 12 IPA 2 dan golongan darah saya A, ukuran sepatu 42, alamat di Panjailukan. Oke. Selanjutnya perkenalkan nama aku Dika Muhammad Ajis dari 12 MIPA 1, tinggal masih di planet Bumi dan cita-cita semoga jadi insinyur, amin. 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 Perkenalkan nama saya Sirilana Diva dari kelas 12 PS 3. Insya Allah masuk Universitas Unpad atau yang lainnya. Yang penting masuk nilai. Amin. Amin. Daryl gimana Daryl? Oke, perkenalkan nama saya Daryl dari 12 MIPA 4. Amin ya. Oke. Jadi tadi udah perkenalan juga. Oh iya, tadi udah belum sempat dimention juga. Jadi kita tuh di sini ada 4 sebenarnya pematerinya, tapi yang satu Daryl itu kebetulan gak bisa hadir langsung di sini, jadi di rumah gitu, pakai rekaman sendiri. Oh iya, itu kan. Nah sebelum ke materinya, mungkin ada gimana? Ada Kang Daryl? game. Sebenarnya kita tuh kan nanti bakal menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan waktu ya. Nah, itu tuh nanti kita bakal adain suatu games, tapi buat kita-kita ya. Yang tujuannya buat mempresentasikan bahwa kita sebagai pemateri itu paham atau tidak sih sebagai ya pematerinya dengan materi kita. Nah, jadi gamesnya itu adalah tentukan berapa persentase waktu kalian selama kalian ada di rumah. Ya, jadi Boleh sambil ditulis dulu. berapa persen gitu kan, berapa persen belajar, berapa persen rebahan gitu kan. Rebahan banget. Siap. Kayak ini Boleh buat sambil kita-kita tulis, aja. ya. Tapi kalau misalnya kalian mau Di ikutan, rumah ikutan juga bangga aja. Ya. Oke. Sudah ya? Udah. Baik, kalau gitu gimana nih Kang? Kita lanjut aja langsung ke materi. tadi belum sempat ini ya, belum sempat kejelasin tentang judul materinya. Iya. Mungkin Iya. bisa dijelasin sama Kang Dika. Oke. Jadi judul materi hari ini itu chat time gitu ya. Kalian juga mungkin sering dengar Chat time, kayak ini penulisannya tuh kayak kalian tahu kan chat time kan minuman chat time. Kalian juga pasti CHA. ada beberapa yang sering beli gitu. ya. CHA time. Gimana Kang Dika? Itu tuh ada akronimnya nih. Akronimnya itu Create Habit About Time. Nah, gitu guys. Jadi Gitu ya. chat time itu bukan sekadar chat time, tapi merupakan akronim dari Create Good About Time. Create Habit About Time. Nah, gitu guys. Nah, tadi kan kita kata Kang Daryl udah ini ya, udah nulis berapa persentase kegiatan kita masing-masing di rumah. Nah, buat jawaban ini nanti bakal dibahas lebih lanjut di akhir materi. Jadi sekarang kita bakal masuk ke materinya terlebih dahulu. Gitu. Yoi. Oke, mungkin tentang waktu nih, chat time. Dari secara generalnya aja kali ya kita jelasin materinya. Dari definisinya mungkin.
Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah suatu proses, suatu rangkaian proses perbuatan atau kejadian gitu kan. Atau bisa juga didefinisikan sebagai interval dari dua kejadian, atau bisa jadi juga didefinisikan sebagai lama berlangsungnya sesuatu. Jadi kalau misalnya saya nih mengetuk-ngetuk meja, nah itu tuh bisa didefinisikan sebagai, saya kan tadi definisinya dari interval antara akhir dua rangkaian sesuatu kan. Jadi waktu saya ngetuk meja tuh bisa diartikan sebagai lama berlangsungnya saya dari awal mengetuk hingga akhir mengetuk. Jadi dua kejadian gitu. Kayak gitu. Mungkin kalian juga udah tahu lah, ya udah kayak gitu. Terus selain itu juga ada definisi waktu dari Imam Asy-Syafi'i ya. Sebenarnya bukan definisi ya, tapi lebih ke ibarat gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu menyebutkan bahwa waktu itu ibarat pedang. Dan jikalau kamu tidak menebasnya, maka waktu tersebutlah yang akan menebasmu. Dan jika jiwamu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan itu. Kayak gitu mungkin dari definisinya. Lanjut mungkin ke bagian selanjutnya. Langsung aja ya kita ke dalil tentang waktu. Hasan Al-Bahri pernah berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap hari satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Pada hakikatnya, waktu bagi manusia adalah umurnya sendiri. Apabila waktu berlalu, maka usianya pun akan semakin berkurang." Rasulullah seringkali memperingatkan umatnya tentang waktu. Terdapat 3 bagian di antaranya. 1. Jangan tertipu dengan waktu luang. 2. Nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ulama menjelaskan kata tertipu dalam hadis ini bermakna merugi. Banyak manusia yang merugi karena nikmat sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat fisiknya, namun ia tak punya waktu untuk persiapkan akhiratnya. Ada pula orang yang cukup waktu untuk mempersiapkan akhiratnya, tapi fisiknya sedang tidak sehat. Apabila memiliki keduanya, manusia bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan beramal soleh. Oleh karena itu, apabila diberikan nikmat sehat dan waktu luang, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Sebab masa sehat akan disusul dengan sakit, dan waktu luang akan disusul dengan kesibukan. 2. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Rasulullah pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum masa sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kekayaan dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya, tetapi banyak orang juga yang tidak gitu. Lebih parah lagi jika kedua perkara ini hilang begitu saja dengan dicabut ruh dari badan kita. Rasulullah bersabda, "Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan atau lainnya, serta apa saja yang ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya." 3. Usia umat Nabi Muhammad di antara 60 sampai 70. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Begitu pula dengan umatnya. Beliau bersabda, "Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya." Hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hanya sedikit saja orang yang melewati batas usia ini. Sekalipun diberi umur lebih panjang, Allah sedikit demi sedikit mengambil nikmatnya dari manusia. Jika sudah seperti itu, tubuh akan mudah terserang penyakit, kekuatan fisik semakin berkurang,
penglihatan mulai buram, kulit kian mengendur, rambut memutih, dan ingatan tak lagi tajam. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu, sebab semua yang telah berlalu tak akan bisa kembali lagi. Benar banget. Iya kayak gitu ya. Gitu mungkin tadi ada beberapa dalil tentang waktu itu sendiri ya. Terus tadi juga ada dijelasin tentang 5 perkara sebelum 5 perkara yang mungkin dari kalian semua udah sering dengar ya. Ya biasanya sering dengar ya. Kemudian ya dari tadi nih kita kan udah bahas kenapa kita harus menjaga waktu. Tapi sebenarnya dari sisi biologis atau manusia sendiri ada loh Kang Teh alasannya kenapa sih kita harus menjaga waktu. Kenapa tuh Kang? Nah, yang pertama itu karena manusia itu bisa diibaratkan mesin gitu. Jadi seperti pepatah bahwa Roma tidak dibangun dalam setahun, kebiasaan manusia pun tidak bisa dibentuk seketika gitu. Ketika kita terbiasa berada dalam kebatilan, maka untuk melangkah atau hijrah ke dalam kebaikan itu butuh proses. Makanya jangan sampai ketika kita yang penting mah baik mah udah gede aja sekarang mah nakal dulu. Nah kayak gitu tuh jangan gitu ya. Jangan. Hati-hati. Terus yang kedua tuh udah ada fasenya gitu. Mungkin ya teman-teman kelas 12 ya nanam toge di kapas gitu. Ada masa dormansi, ada tumbuh daun, tumbuh akar dan lain-lain. Nah manusia juga ada fasenya gitu. Ketika kita bayi hingga sekarang remaja yang udah mengkhawatirin masa dewasa ya bingung dewasa mau ngapain. Terus nanti dewasa, kakek, nenek dan sebagainya. Nah di masa muda ini tuh fasenya kerja keras gitu. Fasenya kita menuntut ilmu, menjadikan diri sebagai hamba Allah yang sebaik-baiknya gitu. Karena salah satu tugas manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Gimana kita mau jadi khalifah kalau mengelola bumi aja ilmunya gak tahu gitu. Kalau belajar aja atau menjaga diri sendiri aja gak bisa gitu. Gimana mau jadi khalifah. Sama yang terakhir itu kebahagiaan diri. Sebenarnya mungkin dari aku aja gitu ya. Ketika sibuk itu lebih enak daripada bingung gak tahu mau ngapain gitu. Ketika kita walaupun harus serba ini, serba itu, banyak tugas, tapi itu tuh lebih enak daripada kita bingung gak tahu mau ngapain. Makanya jangan sampai kebahagiaan kita tuh hilang gitu, gara-gara kita tuh malas-malasan. Benar. Gak bakal langsung, tapi bertahap gitu. Pertamanya tuh 10 menit, besok ningkat terus sampai rasa malas tuh terjaga gitu. Mungkin nanti selanjutnya sama Kang Dagel juga dibahas lebih lanjut gitu, kayak gitu. Habis ini ada ini ya Kang, yang biasanya ditunggu-tunggu gitu. Nah benar banget. Iya, benar banget. Ini bakal dijelasin sama Kang Daryl. Itu ada beberapa hal yang mungkin kalian benar-benar pengen tahu gitu. Sering banget ditanyain kalau misalnya tiap ada suatu materi gitu. Mangga langsung aja Kang Daryl. Nah, ya kita langsung aja ke subbab selanjutnya, yaitu tentang cara menjaga waktu ya. Cara. Nah, ya yang pertama itu, maksud saya pertama-tama sebenarnya kita implementasikan dulu dalam diri kita ya, bahwa tips yang saya berikan itu tidak selalu bisa dipakai sama kalian semua ya, tapi ini yang biasanya sering terjadi. Nah, untuk yang pertama, itu hilangkan kebiasaan menunda-nunda dan kurangi bersantai-santai. Kenapa sih kita harus kurangi dua kegiatan tersebut? Nah, ini tuh karena kalau kita ambil dulu ya penjelasan dari sisi keagamaan, bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Dari situ kita tahu ya bahwa kalau kita hanya bersantai-santai dalam hidup itu, kita suka menunda-nunda, itu kita nggak bakal bisa berhijrah gitu, kayak lebih baik. Kita nggak bakal bisa melakukan sesuatu yang terkesan ya pokoknya baiklah buat kehidupan kita selanjutnya. Nah itu ya. Lanjut kalau dari sisi duniawi ya, sebenarnya ini bakal saya bagi dulu ya. Yang pertama, kita harus dahulukan dulu yang wajib. Nah, dibaginya itu kita bisa bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada tingkat urgensi, yang kedua ada kesempatan yang dimiliki, dan yang ketiga ada kemampuan diri. Nah, ketiga kategori ini bakal
menjadi patokan karena misal ya, tingkat urgensi. Kalau kita sholat 5 waktu, itu kan sholat zuhur cuma berapa jam coba? Waktunya cuma 3 jam ya. Nah, di situ kita juga punya kesempatan yang dimiliki. Maksudnya ini tuh setelah 3 jam, kita gak bakal bisa ngulang lagi kan ya, gak bakal bisa ada revisi lagi. Nah, terus kalau kemampuan diri, ini itu pokoknya kalau misalkan kita lagi sholat zuhur tadi, kita bisa berdiri, kita lagi free gitu ya. Nggak lagi free juga emang harus didahulukan ya. Nah itu kita harus langsung nggak coba bersantai-santai kayak gitu. Nah yang kedua, ini ada buat batasan waktu. Sebenarnya gini sih, ini nyambung sama poin bahwa kita tuh kalau buat suatu agenda harian ya, misalkan kita makan, aturlah makan 10 menit, kemudian mandi itu 5 menit. Nah dalam 10 dan 5 menit itu kita gak bakal bisa menjalaninya sampai misalkan seminggu. Kita terus aja terpatok sama jadwal itu ya. Nah tapi kita bisa jadikan suatu jadwal tersebut sebagai batasan waktu aja. Jadi kita misalkan boleh mandinya lebih dari 5 menit yang tadi ya. Misalkan mau jadi 10 menit itu boleh ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan kita buat batasan waktu, maksud saya buat jadwal yang harian, itu tuh lama-kelamaan kita bakal mikir bahwa ini tingkat urgensinya makin lama makin gak terlalu penting gitu. Jadi kita bakal males-malesan kayak gitu. Jadi lebih baik buat batasan waktu daripada jadwal harian. Lanjut, yang ketiga, belajar fokus pada sesuatu. Nah ini nih, yang sering kita tanyain ya, boleh nggak sih multitasking? Gitu ya. Nah sebenarnya boleh aja, cuman kalau kita fokus pada suatu hal terlebih dahulu, itu bakal lebih baik. Yang pertama, bakal lebih cepat, bakal lebih fokus, maksud saya bakal lebih baik lah kualitasnya. Nah itu kalau misalkan kita kerjakan secara multitasking dengan pekerjaan lain, itu bakal ada sebagian partisi yang hilang seperti itu. Lanjut kita ke poin yang terakhir, hati-hati dengan distraksi atau hindari, bisa juga dihilangkan distraksi tersebut ya. Nah maksudnya kayak gimana? Misalkan kita lagi PJJ nih ya, nah lagi PJJ terus ternyata ada teman kita yang nge-WhatsApp gitu ya di WA. Terus kita tuh kayak pengen ambil aja HP, terus malah main. Sedangkan gurunya yang lagi nerangin di dalam PJJ itu malah nggak kita dengerin. Makanya lebih baik kita hindari distraksi. Walaupun itu sebenarnya HP-nya nggak ada notifikasi, itu kita bakal suatu saat kita bakal tertarik juga seperti itu. Nah sebenarnya dari poin cara menjaga waktu tersebut ada lagi nih ya yang lain, yaitu tips untuk mengatur waktu dari beberapa sumber. Nah di sini saya mengutip ada tiga teknik. Yang pertama yang paling sering banget orang rekomendasiin sama orang pakai juga ya, yaitu teknik Pomodoro. Ini tuh suatu teknik yang kita cuma 20 menit melakukan suatu kegiatan. Setelah 20 menit kita refreshing, bisa jalan-jalan dulu. Cuman jalan-jalan itu nggak boleh lebih dari 20 menit tersebut. Bisa 5 menit, bisa ya pokoknya diatur aja. Kemudian yang kedua ada metode Eisenhower ya. Ini tuh sesuai sama yang tadi ya. Atur dulu mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang tidak mendesak, mana yang tidak penting. Ini bisa dipakai juga ya, karena menurut saya kalau metode Eisenhower sama Pomodoro digabungin bakal lebih powerful gitu. Tiga ada teknik Agile ya. Ini tuh suatu teknik yang dimana kita misalkan 5 menit terakhir sebelum
udahan belajarnya kita langsung ditekenin gitu, belajar itu fokus banget. Nah itu bisa dipakai juga misalkan tadi di teknik Pomodoro 20 menit, 10 menit terakhir kita pengen fokus banget buat ngerjain suatu tugas, bisa dipakai teknik Agile tadi. Nah itu ada tipsnya ya, jadi kita udah tahu tadi cara menjaganya bagaimana, terus ada tips dan teknik mengatur waktu, itu udah dijelaskan. Pokoknya kalian nanti coba atur-atur sendiri deh. Karena tadi juga yang saya bilang, ini tidak sepenuhnya bakal berpengaruh dalam hidup kalian, tapi coba cari sendiri mana teknik yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, gimana nih? Oke, Karena jadi tadi tadi di kan awal, udah beberapa menit udah Kang Dario udah menjelaskan tentang cara menjaga waktu, terus tadi juga Kang Dika tentang kenapa harus menjaga waktu, sebab-sebab kita kenapa harus menjaga waktu. Terus Teh Sheila ada menjelaskan tentang dalil waktu itu sendiri, dan saya tadi di awal menjelaskan tentang definisi tentang waktu. Nah, di awal banget tadi kan ada ini ya, ada kita ngadain games buat kita sendiri. Iya. ya, Mungkin kita bakal ngebahas tentang games tersebut. Tadi itu pertanyaannya apa sih, Kang? eh, presentasekan berapa waktu yang kalian pakai dalam kegiatan di rumah gitu. Oke, tadi kan udah. Jadi mau dimulai dari siapa? Dari saya ya. Boleh Kang Dario? Iya, boleh. Oke. Kalau saya itu 20% ya buat sekolah PJJ. Karena kan kita punya 24 jam dalam sehari. Terus makan sejamnya kita atur, misalkan di 100% kan ya. Sejamnya itu bakal ngambil 4%. Nah buat sekolah itu kalau saya ada 20% yang buat PJJ. Kemudian buat apa ya ini? Buat rebahan ya. Rebahan sama ngerjain eskul, ngerjain hobi gitu ada 20%-nya juga. Kemudian buat olahraga itu ada 10%, buat belajar ada 20%, dan 30%-nya ini dipakai buat tidur malamnya. Jadi itu buat saya. Mungkin dari Kang Dika atau Teh Sheila deh. Gimana? Kok saya enggak, Kang? Dianggap dia. Ya udah Kang Dika dulu aja. Oke. Kalau aku pribadi nih ya, soalnya pembagiannya lebih simpel juga gitu, jadi gak spesifik. Yang pertama tuh istirahat sekitar 70%. Istirahat bukan 70% ya, maksudnya sepertiga, 33,33% gitu lah. 66. Istirahat itu cakup tidur, terus juga main game sama scroll sosial media juga gitu ya. Terus sepertiga yang lainnya itu dipakai buat kayak belajar atau tugas-tugas gitu loh, misalkan kayak eskul ataupun ngebantu orang tua dan lain-lain. Terus sepertiganya itu biasanya nge-explore yang baru nih, misalkan aku deket-deket ini lagi belajar Photoshop sama edit-edit video juga, sama baca-baca komik juga kayak gitu. Kalau Teh Sheila dulu nih Kalau gimana? aku dulu aja. Mungkin 20%-nya itu aku pakai untuk untuk belajar gitu, untuk ngerjain tugas, untuk belajar seperti biasa gitu ya. 20%-nya tuh. Kalau terus 30%-nya itu ngebantuin ortu, kayak masa biasalah cewek itu kan suka ngebantu-bantu ortu gitu kan. Nah, mungkin mungkin nggak semua ngebantuin ortu, kayak harus ngerjain kayak ngebantu tugas adik gitu, kayak gitu. Itu termasuk ke 30%-nya itu. Dan sisanya itu 50% itu kayak untuk rebahan gitu loh. Kayak ya tau lah, anak K-pop atau anak drakor gitu kan pasti tahu meren 50% itu teh untuk apa gitu. Yeah. Anak K-pop. Mungkin Ya. Terakhir saya kalau saya sih sebenarnya tergantung
gimana adanya tugas atau enggak. Jadi kalau misalnya intensitas tugasnya yang diberikan kepada saya banyak, berarti saya akan lebih memberikan porsi lebih kepada belajar gitu, pada sekolah. Dan biasanya tugas tuh kalau misalnya dipresentasikan sekitar bisa sampai 60% lah. Terus tidurnya tuh lebih sedikit gitu dari waktu belajarnya. Jadi kayak benar-benar apa ya, dihabiskan waktu untuk belajar banget lah saya mah. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya kayak buat istirahat gitu di sela-sela belajarnya. Terus ya kayak tadi juga bantu-bantu orang tua dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kayak intensitas tugasnya dikit, saya bisa aja kayak rebahan terus tiap hari sambil mungkin scroll-scroll Instagram yang emang gabut gitu. Tapi ya balik lagi sih gimana kayak intensitas tugasnya ada seberapa banyak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Oke, mungkin tadi udah ada beberapa pembahasan gimana kita sehari-hari ya, Kang Teh. Iya, di Bener banget. PPKM gini. Mungkin sekarang sebelum penutupan gitu ya, kita dari masing-masing ada closing statement atau apa ya namanya? Iya, bisa closing Bisa statement. closing statement kali ya. Dimulai dari siapa dulu nih? Dari Kang Daryl, mau Kang Daryl closing statement? Boleh? Ya, Nah, jadi kalau dari saya itu closing statement-nya, peliharalah waktu ya. Jangan sampai kita ya terpelihara oleh hal tersebut. Jadi kita tuh jangan sampai melihat waktu yang banyak itu tuh kita merasa kayak ini mah kita bisa pakai buat rebahan aja atau main game kayak gitu. Nah, bisa mungkin kita buat atur waktu tersebut sampai seoptimal mungkin. Oke, itu closing statement dari saya. Bisa dilanjut dengan Mang Dika. Oke. Kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih ke melihat orang lain gitu. Banyak orang di luar sana yang bahkan untuk belajar gitu, padahal dia ingin belajar, cuman untuk belajar aja gak bisa karena kendala ekonomi ataupun kendala yang lainnya. Nah, kita yang udah punya kesempatan ini jangan sampai disia-siakan gitu. Kayak gitu aja sih kalau dari aku. dari tes Sirila dulu deh, gak apa saya mah terakhir aja. Jadi intinya Maya jangan jangan buang-buang waktu aja gitu. Harus ngebatas apa yang harus kita lakukan gitu. Benar-benar. Jangan sampai ngebuang waktu ya. Mungkin dari saya mah apa ya? Sebenarnya udah dijelasin semua sih sama Kang Tete yang tadi. Kalau dari saya mah jangan menunda-nunda pekerjaan. Udah. Oke. Soalnya itu bakal relate banget kalian adalah jangan nunda pekerjaan. Nih ya, saya tips kalau misalnya kalian kayak ngerasa capek banget, ngerasa kayak benar-benar gak bisa ngerjain tugas itu, cicil. Seterpaksa apapun kalian, cicil. Nanti kalau misalnya kalian udah terpaksa, sambil terpaksa itu nyicil, itu kan tugasnya jadi berkurang ya, sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak ya udah paksain aja. Tahu-tahu beres gitu ya. Bener, nanti kalau misalnya udah ada moodnya gitu kan, kalau udah balik moodnya baru bisa menyelesaikan, tapi dengan porsi tugas yang lebih sedikit karena udah dicicil tadi waktu terpaksa gitu kan. Kayak gitu sih. Jangan menunda-nunda pekerjaan guys. Gumus nyicil ya guys. Jadi kayak gitu. Kayak Itu gitu. udah, tadi kita udah memaparkan materi tentang chat time ya. Oke, jadi tadi kan kita udah sudah membahas beberapa banyak materi tentang waktu ya, judulnya tadi create habit about time, chat time, dan kita juga tadi ada beberapa menyampaikan pesan, terus sempat main games juga. Semoga dengan adanya pematerian kali ini bisa sedikit banyaknya menambah ilmu kalian gitu kan, terus bisa diterapkan juga untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian gitu. Gitu. Dari aktivitas yang lain ada yang mau ditambahkan? Udah sih, semangat aja guys. Semangat ya. Semangat. Semangat.
Oke, mungkin dari kami berempat untuk pematerian kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada adik-adik atau rekan-rekan atau bapak ibu siapapun yang telah mendengarkan. Terima kasih. Terus mohon maaf juga apabila kami ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati. Dan stay safe terus semuanya. Jangan keluar rumah kalau misalnya nggak perlu-perlu banget lagi PPKM. Dan mungkin sekian ya. Udahlah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.